Kajian kita membaca kitab sebelumnya Arba'in An-Nawawi. Kita sudah rampung membaca hadis-hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi. Ya, maka insyaallah kita selanjutnya akan mengkaji hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, dari kitab hadis Riyadhus Shalihin yang juga disusun oleh Imam An-Nawawi, Abu Zakaria, ya, Imam An-Nawawi. Nah, ikhwatal iman, Imam An-Nawawi sebagaimana kita ketahui ya, adalah seorang ulama yang hidup di abad 7 Hijriah, ya, abad ke-7 Hijriah. Beliau ulama hadis yang banyak karyanya, terutama di dalam menyusun hadis-hadis. Ya, beliau susun hadis Arba'in, kitab hadis Riyadhus Shalihin, juga menyusun beberapa buku-buku fikih ya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Imam An-Nawawi ini seorang ulama yang hidup di Damaskus, lahir di kampung Nawa di Syria hari ini, di Damaskus hidup dan mengembangkan ilmunya, dan juga wafat dan dimakamkan di Syria atau di kampung Nawa di Damaskus ya, atau di Syria hari ini. Karya-karya beliau sejak abad ke-7 Hijriah. Kalau sekarang berarti abad ke-15 Hijriah. Nah, berarti karya-karya beliau 7 abad lebih bermanfaat, dikaji ya, dikaji oleh terutama dari madrasah, terutama dari pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau termasuk ulama yang dikatakan yang menghidupkan mazhab Asy-Syafi'i di abad ke-7 Hijriah, karena Imam Syafi'i hidup di abad ke-3 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ini kitab Riyadhus Shalihin ya, secara terjemahannya taman orang-orang soleh. Hadis ini maksudnya Imam Nawawi menyusun kitab ini, beliau menyusun hadis-hadis tentang adab ya, tentang adab atau akhlak ya. Hadis-hadis adab yang disusun sesuai bab agar kita semangat, termotivasi untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, amalan-amalan yang dianjurkan. Nanti 1 abad atau 2 abad setelah beliau, 2 abad setelah Imam An-Nawawi, datang lagi ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i juga, terkenal juga, yang menyusun kitab-kitab tentang fikih ya, hadis tapi susunannya sesuai bab fikih dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani 2 abad setelah Imam An-Nawawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini bab pertama oleh Imam An-Nawawi. Ini diletakkan hadis bab pertama ini sebagaimana ulama-ulama hadis sebelumnya. Ulama-ulama hadis sebelumnya yang menjadi panutan beliau, Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Kalau kita baca bapak-bapak ibu-ibu, hadis sahih Bukhari dan hadis sahih Muslim, itu di 2 kitab ini, hadis pertamanya adalah hadis tentang niat, hadis tentang ikhlas dan niat. Nah, ini hadisnya. Sama dengan hadis Imam Nawawi juga sama. Di Arba'in Nawawi yang kita baca dulu, hadis pertamanya dengan bab pertama di Riyadhus Shalihin sama. Diletakkan hadis niat yang kita baca di Arba'in dulu, innamal a'malu bin niat. Hadis tentang sesungguhnya amalan kita ini ya pahalanya sesuai dengan niatnya. Nah, ini erat kaitannya dengan keikhlasan dan niat. Tetapi di Riyadhus Shalihin ini Imam Nawawi menambahkan setiap bab itu diawali dengan firman Allah, dengan ayat Al-Quran,
baru kemudian hadis-hadis Rasulullah yang memperkuat tema bab tersebut. Ya, kalau hadisnya tentang niat, maka ada ayat anjuran kita ikhlas dan niat, beberapa ayat dari Al-Quran, kemudian baru hadis-hadis yang berkaitan tentang keikhlasan dan niat. Begitu juga nanti bab misalnya tentang bersyukur, maka anjuran bersyukur di ayat-ayat Al-Quran, baru kemudian hadis-hadisnya. Begitu juga tentang misalnya tentang sederhana, anjuran ayat Al-Quran tentang kesederhanaan, baru kemudian tentang hadis-hadis yang anjuran Rasulullah SAW terkait hidup sederhana. Begitu. Ini penyusunan kitab di kitab hadis Riyadhus Shalihin. Masuk kita ke bab pertama, kita bahas, kita baca. Bab pertama judulnya Imam Nawawi beri tema tentang ikhlas dan niat, urgensi niatnya. Ayat Al-Quran di surat Al-Bayyinah, pentingnya niat itu, ikhlas itu. Allah berfirman, ini ayat yang sering kita baca di juz amma, surat Al-Bayyinah. Ayat kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Ya, maksud memurnikan ketaatan itu dengan betul-betul ikhlas. Ya. Wa yuqimus shalah, hendaklah mereka dirikan salat. Wa yu'tuz zakah, hendaklah bayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, demikianlah ajaran agama yang lurus. Nah, ini dalil agar kita ikhlas dalam beribadah. Liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hendaklah kalian menyembah Allah, beribadah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, tulus, betul-betul ya, menegakkan agama Allah yang lurus ini. Kemudian di surat Al-Hajj, nah ini ayat sering kita baca, dibaca khatib, dibaca penceramah waktu hari raya haji, sering ayat ini di surat Al-Hajj ayat ke-37, ayat yang menceritakan firman Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah berfirman di surat Al-Hajj, ya, tema-tema tentang kurban dan haji. Allah berfirman, sungguh Allah tidak akan sampai, atau Allah tidak menerima dagingnya ataupun tetesan darahnya, tetapi yang Allah terima pada hakikatnya ketika kita berkurban, Bapak Ibu, adalah keikhlasannya, ketakwaannya, ketaatannya. Jadi jangan sampai salah niat. Ya, betul kita ingin ibadah, betul kita ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi kadang terbersit juga salah niat tuh. Ya, saya kurban biar terbaca nama saya, misalnya saya berkurban biar orang tahu saya kurban. Nah, hati-hati juga. Karena hakikatnya berkurban itu ketakwaan, ketaatan karena perintah Allah, ya, dan hikmah-hikmah yang banyak selainnya. Bukan karena kita ingin terkenal, diketahui orang sudah kurban, enggak. Tetapi ketakwaan ini, ayat ini untuk menjaga niat kita juga, jangan sampai salah. Karena di dalam kisah di surat apa? Al-Maidah, ya. Dua anak Nabi Adam itu ceritanya, watslu alaihim naba abnai adama, ya, bacakan wahai Muhammad kepada sahabat, kepada umatmu kisah dua anak Nabi Adam. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Wahai Muhammad, bacakan dua kisah, satu kisah dari dua anak Nabi Adam ketika diperintah berkurban. Dua-duanya berkurban, satu kurban diterima dan satu tidak. Yang tidak diterima kurbannya mengatakan, qala la aqtulannak, aku bunuh kau, pada saudaranya. Saudaranya yang menjawab, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani
ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin, di surat Al-Maidah ya. Kisah siapa tuh? Dua orang anak Nabi Adam. Kisah Qabil dan Habil. Itu kan dua-duanya disuruh berkurban. Diperintahkan ayahnya. Qabil, dalam riwayatnya itu kan, dalam tafsirnya itu diceritakan oleh Ibnu Katsir kisahnya. Qabil karena dia seorang petani sukses, ya, punya sawah, punya ladang, dia persembahkan hasil pertanian. Satu lagi namanya Habil, peternak, dia persembahkan kurban dari daging-daging ternak, daging yang terbaik. Ternyata sesuai keikhlasannya, ketika dipersembahkan, yang diterima kurbannya dari Habil. Ndak terima saudaranya, la aqtulannak, aku bunuh kau karena ndak terima ibadah tadi, cemburu. Saudaranya udah mengingatkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, wahai saudaraku, kurban yang diterima itu kurban orang yang bertakwa, yang ikhlas. Ini diingatkan oleh Habil, tapi akhirnya itulah terjadi pembunuhan pertama dalam sejarah manusia, itu kriminal pidana, jinayah, dalam bahasa fikihnya jinayah. Terjadi pembunuhan pertama itu dalam kakak beradik kandung, kelahi, anak dari manusia pertama Nabi Adam alaihi salam. Ini pelajaran. Jadi yang diterima Allah tuh yang ikhlas, ya, takwa. Hati-hati juga kita. Maka ada yang mengatakan ungkapan itu, betapa banyak amalan yang kelihatannya wah besar tapi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa banyak amalan yang mungkin kelihatannya remeh, mungkin orang tidak mengetahui dia besar, orang tidak banyak tahu, tetapi ternyata di sisi Allah pahalanya amalan itu besar, ya, akibat ini. Kenapa? Karena niat, salah niat. Ada orang mau kelihatan wah itu hanya untuk pamer, hanya untuk dibilang orang, dipuji orang, wah hebat. Akhirnya di sisi Allah tidak bernilai. Tapi ada yang memang ikhlas, dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana Allah mengetahui keikhlasan? Di surat Ali Imran, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Ya, katakan apa yang kalian rahasiakan, apa yang kalian sembunyikan, atau kalian nyatakan, semua di hati kalian itu, semua isi hati kalian Allah ketahui. Semua isi hati kita itu Allah ketahui. Enggak payah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, mau kita sembunyikan, mau kita nyatakan, semuanya diketahui, ya'lamuhullah, dicatat dan diketahui Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, hadis pertama. Ini beberapa ayat Al-Qur'an, ada 3 ayat. Hadis pertama tentang amal, tentang niat dan keikhlasan. Hadis ini pernah kita baca di hadis Arba'in Nawawi, hadis pertama juga. Hadis tentang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan, ya, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, ini bunyi hadis tentang sesungguhnya amalan kita itu sesuai, pahala yang kita dapatkan sesuai apa yang kita niatkan. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan kita itu, ya, setiap orang dari kita ini nilainya, pahala ganjarannya sesuai apa yang dia niatkan. Lalu Rasulullah kasih contoh, siapa yang berhijrah dari Mekah ke Madinah karena Allah, karena perintah Allah dan Rasulnya, dia dapat pahala taat perintah Allah dan Rasulnya.
Tetapi ada orang yang hijrah disindir oleh Rasulullah, disampaikan, diingatkan oleh Rasulullah, dinasehati sahabat. Siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah hanya tujuannya lidunya yusibuha, karena keuntungan dunia. Mungkin dia pedagang, mungkin dia bisnis. Jadi hijrahnya itu tujuannya bukan karena ketaatan, tapi ingin cari keuntungan dunia. Awi meraatin yang kihuha, atau ada yang hijrah berpindah dari Mekah ke Madinah waktu itu, waktu diperintahkan hijrah itu. Pindah dari Mekah ke Madinah itu karena perempuan yang ingin dia nikahi. Ya, ini ada ceritanya, di balik hadis ini ada cerita tentang Ummu Qais. Ummu Qais itu perempuan cantik di Madinah. Ternyata ada sahabat Rasulullah, tidak disebut namanya dalam riwayat ini. Sahabat Rasulullah, sahabat laki-laki yang suka. Jadi tujuannya hijrah itu dia mau menikah dengan Ummu Qais, sehingga terkenal dengan gelar nanti Muhajir Ummu Qais, yang hijrah, laki-laki yang hijrah karena mau nikah. Jadi ada juga motivasi beda-beda. Walaupun covernya perintah Rasulullah, kita disuruh hijrah waktu itu umat Islam sahabat dari Mekah ke Madinah. Tapi di dalam itu kan jaga niatnya. Maka kata Rasulullah, siapa yang hijrahnya murni karena taat pada Allah dan Rasulnya, pahalanya dapat. Tapi siapa yang niat hijrahnya karena keuntungan dunia semata, atau perempuan yang mau dinikahinya, maka nilai hijrahnya sesuai yang dia niatkan. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi nggak dapat pahala dari Allah dan karena Allah dan Rasulnya. Ikhwatal iman, ini pentingnya niat. Nah, dan ulama mengatakan syarat sahnya amal itu hampir di semua ibadah jadi rukun pertama dia. Jadi kalau kita baca dalam mazhab Syafi'i, rukun sholat itu yang pertama niat. Sama juga rukun puasa yang pertama niat. Bahkan kalau puasa wajib, puasa Ramadan, itu niatnya sebelum terbit fajar, ya, sebelum subuh. Artinya dari malam hari sudah diniatkan. Ada sebagian pendapat ulama ketika masuk Ramadan itu sudah dipasang niat puasa sebulan penuh. Mazhab Maliki, ya, diniatkan sebulan penuh. Niatnya dari awal betul. Ini puasa wajib. Adapun puasa sunnah dibolehkan pasang niatnya di tengah hari. Boleh. Ya, tapi dianjurkan awal. Kenapa maksudnya boleh? Karena Rasulullah pernah mengatakan pada sahabat, Rasulullah pernah berkata pada istrinya Sayyidah Aisyah ketika pulang ke rumah, bertanya, Aisyah, apa makanan di rumah? Ya Rasulullah, tidak ada makanan. Tidak ada makanan, kalau gitu aku puasa. Jadi jawab Rasulullah, kalau tidak ada makanan aku puasa. Ini dalil puasa sunnah, boleh diniatkan dengan syarat belum makan dan minum, belum nyentuh. Ya, kalau tadi udah minum misalnya kan air, enggak bisa. Ya, tapi kalau belum nyentuh, nanti pulang bapak-bapak nih dari masjid nih ke rumah, sampai di rumah ternyata enggak ada makanan. Kalau gitu puasa aja lah, sempurnakan. Ada juga orang yang keluar dari rumahnya sebelum subuh bekerja, memang enggak sempat, enggak tersentuh juga, dan memang enggak ada juga. Ketika di kantornya atau di tempat kerjanya sampai menjelang zuhur belum nyentuh makanan. Akhirnya kalau udah kayak gini disempurnakan aja lah, aku langsung niat puasa sunnah. Boleh. Nah, ini untuk untuk puasa sunnah. Tapi amalan yang lain harus di depan. Nah, contohnya sholat itu nggak bisa kita Allahu Akbar tiba-tiba sudah sujud baru dalam hati niat, aku mau sholat subuh gitu ya. Enggak, harus di depan. Ya, jangan sampai salah, ngapain kita dari tadi, apa yang kita kerjakan. Nah ini niat, ya. Kemudian niat itu di dalam hati, ya, dalam mazhab Syafi'i tidak ada harus dilafazkan. Cuma mazhab Syafi'i itu kenapa dilafaz ada pelafalan, itu untuk memperkuat, tujuannya untuk memperkuat dilafazkan. Pada dasarnya niat di dalam hati.
Dan ikhlas itu syarat diterimanya amal. Keikhlasan ini syarat diterimanya amal oleh Allah. Maka ulama mengatakan syarat diterima amal itu hanya dua, Bapak Ibu. Apapun yang kita kerjakan, syarat diterimanya amal itu cuma dua. Nah, tidak banyak. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua sesuai tuntunan atau ajaran, sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Ittiba, ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai tuntunan agama. Itu aja. Kalau dia ikhlas tapi tidak sesuai, tidak bisa juga. Sudah sesuai dia tapi tidak ikhlas karena Allah, tidak bisa juga. Jadi dua-dua itu harus seimbang, harus ada. Ya, kita sholat subuh ikhlas, oke. Tapi harus sesuai dengan ajaran. Subuh itu 2 rakaat, rukunnya begini, gitu ya. Jadi itu syarat terimanya amal. Semoga amalan kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian hadis yang kedua. Ini hadis banyak nih. Kita ambil beberapa hadis, ya. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul Ka'bah fa idza kanu bi baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ini hadis Rasulullah. Rasulullah cerita sama istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, dulu ada tentara yang memerangi Ka'bah. Ada tentara pasukan yang memerangi Ka'bah. Tapi belum sampai mereka di Ka'bah, baru di daerah Baida. Baida itu tanah kosong menjelang Mekah. Yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Tentara ini belum sampai lagi ke Ka'bah. Yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Dibinasakan Allah mulai dari awal tentara sampai akhir tentara barisan. Mulai dari awal barisan sampai akhir barisan binasa semua. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah kemudian bertanya, qalat qultu, aku bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum, ya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, kok bisa semuanya dibinasakan dari awal sampai akhir? Kenapa semua dibinasakan, kata Sayyidah Aisyah bertanya. Padahal dalam tentara pasukan yang besar itu kan tidak semuanya jahat. Kan tidak semuanya jahat ingin menghancurkan Ka'bah. Karena dalam tentara yang besar itu satu pasukan pasti ada orang awam yang hanya diperintah atau dipaksa. Ya, dalam tentara pasukan yang besar itu pasti ada misalnya tukang masak, koki, atau yang bawa barang, gerobak, narik kuda, unta dan lain sebagainya, yang mereka tidak tahu menahu, mereka hanya dipaksa karena budak, karena hamba sahaya, karena dia dipecut atau dipaksa, kalau enggak dibunuh. Kan ada gitu ya. Dalam satu pasukan besar itu kan enggak semuanya murni niatnya ingin perang, tapi ada yang dipaksa. Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, kan enggak semuanya jahat mau menghancurkan Ka'bah. Ada yang aswakum, ada orang awam, ada yang dipaksa, tapi kenapa semua dibinasakan? Rasulullah SAW kemudian menjawab, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Wahai Aisyah, semuanya Allah binasakan, tapi nanti di akhirat mereka ini beda-beda. Thumma yub'atsuna ala niyatihim. Tetapi nanti di hari kiamat, di akhirat, mereka dibangkitkan sesuai niatnya. Allah Maha Adil, Allah Maha mengetahui. Adapun di dunia ini Allah binasakan, ya sama, karena semua kita pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua pasti mati, apapun caranya pasti kita binasa juga. Ya, tidak ada yang kekal di hidup di dunia. Adapun caranya Allah Maha mengetahui. Allah, ada yang mati di atas tempat tidur, ada yang semua, Allah Maha mengetahui. Nah, cuma kita selalu berdoa minta husnul khatimah. Semoga Allah jadikan kita yang meninggal di atas syariat Islam ini husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini menerangkan tentang Allah Maha mengetahui keikhlasan hambanya. Yang kedua, hadis ini juga menjadi dalil
bahwa Allah itu maha adil, tidak ada yang salah, tidak ada yang silap lah bahasa kita. Di akhirat nanti tidak ada yang salah alamat amalan kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau di dunia ini mungkin ya, kadang kita kecewa di dunia ini. Orang tidak nganggap kita, orang tidak memuji kita. Kadang di dunia ini orang salah mengira yang berbuat baik kita, tapi yang dipuji orang lain. Terjadi di dunia ini. Kadang di dunia ini kita tidak bersalah dihukum salah. Atau orang yang benar dihukum salah, orang yang salah dihukum benar. Bisa terjadi. Itu di dunia. Apakah Allah salah? Tidak. Allah menguji hambanya sesuai keimanan, kadar keimanan mereka. Jadi jangan dikira semua orang benar, dianggap benar di dunia ini. Tidak. Ada nabi, Bu. Nabi. Rasul. Nabi Allah. Dibunuh oleh kaumnya. Dibunuh. Di hadis Rasulullah. Nabi dibunuh. Ada nabi yang digergaji oleh kaumnya. Nabi. Kalau kita apalah? Kita manusia biasa, hamba Allah. Nabi, Bu. Nabi itu kan dapat wahyu. Nabi derajatnya. Ini diuji Allah. Betul. Manusia melihat dia salah. Kaumnya. Ini kan ujian di dunia. Jadi tidak semua orang yang benar itu di mata manusia benar. Sama aja. Tapi di mata Allah, Allah maha mengetahui. Tidak ada yang silap. Tidak ada yang salah di akhirat nanti. Pengadilan yang maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala. Apa di surat Ar-Rahman itu? Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuksirul mizan. Tentang mizan. Tidak ada yang salah. Allah maha adil. Nah, ikhwatal iman, ini sama. Hadis ini sama dengan pertanyaan kita ketika terjadi bencana besar. Sering kita bertanya, ketika terjadi bencana di Desember 2024, tanggal 26 Desember 2004, Desember 2004 ya. Itu kan bencana besar, goncang dunia, Bu. Korbannya lebih banyak dari korban perang lagi satu hari. Beberapa menit saja kejadiannya di Aceh saat itu. Itu lebih 100.000 jiwa, lebih dalam beberapa menit bergelimpangan tsunami. Pertanyaannya kan itu ribut, jamaah pengajian membahas apakah ini ujian, cobaan atau azab. Itu pembahasan. Ada pembahasan azab, ada pembahasan bencana, musibah, ujian, apapun ya pendapat waktu itu. Tetapi Allah tetap maha adil. Gimana? Ini sama dengan pertanyaan ini. Kenapa dibinasakan? Ada orang baik binasa juga, ada orang yang jahat juga binasa. Jadi gimana? Nah, ini sesuai hadis Rasulullah. Semuanya Allah binasakan itu kehendak Allah. Allah itu Jabbar, Allah maha berkehendak. Qadirun ala kulli syai'in qadir. Itu Allah maha berkehendak. Tetapi nanti di akhirat semua Allah maha adil. Yub'atsuna ala niyatihim. Masing-masing kita dibangkitkan sesuai niat kita, amal kita di dunia. Bu, nggak akan salah. Orang yang dipuji hidup di dunia ini, dipuji dia, hebat dia di mata manusia. Tapi kalau di mata Allah amalannya ini ketika dibangkitkan, tidak akan salah alamat. Catatan amal buku kita itu, Bu, Pak, itu tidak akan salah. Semuanya sudah sesuai rekaman ini ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid sebagaimana di Al-Qur'an. Illa ladaihi wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ayat Al-Qur'an. Tidak ada yang terungkap dari kita kecuali semua sudah direkam. Allah maha mengetahui. Ikhwatal iman, ini hadis pentingnya niat dan amalan kita ini ya. Niat kita karena Allah maha mengetahui ya. Di dunia ada orang dipuji, belum tentu sebagaimana hadis Rasulullah, na'udzubillah, semoga Allah jadikan kita orang yang baik, husnul khotimah, amin. Karena nanti di akhirat itu ada hadis, ada seorang
di hari kiamat, nanti di neraka itu ada seorang laki-laki yang keluar isi perutnya. Keluar isi perutnya di neraka itu dan dia lari berkeliling. Kata Rasulullah, berkeliling, ususnya keluar seperti hewan ternak yang sedang mendorong penggilingan, yang sedang mendorong kayu penggilingan padi, penggilingan gandum, roha dalam bahasa hadisnya. Jadi nanti orang-orang di neraka itu berkumpul, sahabat-sahabatnya, kawannya yang kenal sama dia berkumpul mengelilingi dia dan bertanya, wahai fulan, bukankah kau dulu di dunia, kau yang mengajak kami menyuruh kebaikan, kau yang menyuruh kami A, B, C, kau yang ngajak kami sholat, kau yang ngajak kami sedekah, kau yang ngajak kami zakat, kau yang ngajarkan kami agama. Nah, ini berat. Apalagi para guru, para dai, nah, ini berat juga tugasnya. Karena hadis ini berkaitan dengan itu. Semoga kita husnul khotimah, amin. Jadi berkumpul orang di neraka tuh, kawan-kawannya mengelilingi dia. Aneh, karena isi perutnya terburai semua, terbuka, dan dia lari keliling-keliling. Nah, apa jawab orang tadi yang di neraka tadi? Apa katanya? Iya, dulu aku nyuruh kalian berbuat baik, tapi aku jahat. Aku nyuruh kalian sholat, tapi aku ndak sholat. Aku suruh kalian zakat, aku ndak zakat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita menjadi orang yang sesuai dengan yang kita katakan. Amin. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, besar marahnya Allah itu kalau kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini hadis tentang kita dibangkitkan sesuai niat kita, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah catatan amal itu. Nah, nanti kalau ada yang si fulan, ada orang baik misalnya kelihatannya celaka atau apa, mati syahid, tidak masalah. Ada yang kena bom, ada yang di Palestina itu orang-orang baik semua pejuang. Ada yang ditembak, oh nih, kok sedih sekali. Nah, mereka hidupnya nanti lebih mulia, mati syahid, berjuang di jalan Allah, karena tidak salah catatan amal tersebut. Ikhwatal iman. Kemudian hadis yang ketiga, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Rasulullah bersabda, tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah. Fatu Makkah itu tahun berapa? 8 Hijriah. Setelah tahun 8 Hijriah nggak ada lagi namanya hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena Mekah sudah diislamkan, Mekah semuanya sudah Islam, tidak perlu lagi hijrah. Tetapi pahala hijrah masih ada. Apa itu? Jihadun wa niyyah. Tetapi yang tersisa dari pahala hijrah adalah jihad, berjuang di jalan Allah, wa niyyah, dan niat. Nah, niat ini pasang niat baik-baik, pasang niat berjuang di jalan Allah. Jadi kita ini dapat pahala berjihad kalau kita pasang niat di dalam hati kita, ya Allah, aku berniat untuk memenangkan agama Allah, menghidupkan agama Allah fi sabilillah. Nah, ini niatkan dalam tidur kita, setiap tidur kita, saya niat berjuang fi sabilillah. Nawaitu al jihada fi sabilillah. Niatkan. Semoga Allah terima niat jihad kita berjuang kita. Amin. Dan ketika memang betul ada benturan masalah dalam hidup ini, memang kita amalkan niat jihad kita itu. Ini karena agama Allah saya nyumbang, untuk agama Allah saya ikut. Nah, itu dibuktikan juga. Niat dalam hati ini terbukti dalam amal sehari-hari. Jadi pahala hijrah itu yang ada adalah pahala jihad, berjuang di jalan Allah dan niat. Adapun pindah dari Mekah ke Madinah itu sudah selesai setelah Fatu Makkah. Jadi tidak ada lagi, justru setelah Fatu Makkah yang dari Madinah sebagian datang ke Mekah, kayak sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu hidupnya kemudian di Mekah dan mengembangkan Islam di Mekah, jadi guru ngaji, tafsir, kemudian wafat meninggal di Mekah. Atau beberapa sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya, Rasulullah ketika pulang dari satu perang, Rasulullah mengatakan, sahabat Jabir mendengar ini, sahabat Jabir meriwayatkan,
Saat kami pulang dari satu perang, dalam riwayat lain kami pulang dari perang Tabuk. Pulang dari apa? Perang Tabuk. Pak, Bu, perang Tabuk itu ceritanya ada di surat apa? Surat At-Taubah. Surat apa? At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat ke-9. Ceritanya ada panjang di surat At-Taubah. Nah, sahabat Jabir cerita, waktu kami pulang dari satu perang, dalam riwayat lain, kami pulang dari perang Tabuk. Rasulullah SAW cerita sama kami, atau Rasulullah menyampaikan kepada kami, Inna bil madinati larijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhur habasahumul marad. Rasulullah cerita pas kami dalam perjalanan pulang dari Tabuk, Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut sama kita dalam perjalanan, tidak ikut sama kita dalam peperangan, akan tetapi pahala mereka sama dengan kita. Pahala mereka sama dengan kita. Kenapa? Kata Rasulullah, habasahumul marad, mereka sakit tidak bisa ikut perang, tapi karena niatnya udah ada, pahalanya sama dengan yang ikut perang. Hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini menjadi dalil bagi kita, kalau sudah ada niatnya, tekadnya, walaupun tidak terlaksana, pahala dapat. Itu hadisnya ada di mana? Pernah kita baca juga di Arba'in Nawawi. Di Arba'in Nawawi dalam satu kajian menjelang akhir ya, hadis menjelang akhir di Arba'in Nawawi, kita pernah bahas bahwa niat yang baik itu kalau belum dilakukan dapat satu pahala. Kalau sudah dilakukan, pahalanya lipat 10 sampai 700 sampai kelipatan yang tidak diketahui kecuali Allah yang mengetahui, saking banyaknya. Dari 10 sampai 700 sampai lipat gandanya tergantung kualitas niat dan amalnya. Allah yang Maha mengetahui. Nah, ini dalil. Ya, ada orang mau sholat subuh. Ya, udah niat dia sholat subuh berjamaah. Ternyata terlambat bangunnya karena apa gitu. Tapi niatnya udah kuat, dapat pahala niat. Ada orang niat sholat tahajud, bangun tengah malam. Ternyata bangunnya pas menjelang azan subuh, ndak bisa dia tahajud, tapi niat malam pas tidur tuh udah kuat, dapat pahala tahajud. Tapi ini kan Allah Maha mengetahui, malaikat ndak salah catat. Niat tuh ada yang betul-betul niat, ya, betul-betul kuat. Allah Maha mengetahui, bukan sekedar tulis status gitu ya, tapi memang orangnya malas bangun, ndak bisa. Ya, memang udah jadi ini ya. Dan tahajud tuh kebiasaannya, itu dia. Jadi dapat pahala niat. Semoga kita perbanyak niat-niat baik kita, ya, karena dicatat sudah dapat pahala. Nah, kemudian cerita tentang seorang sahabat, Abu Yazid. Ini anaknya meriwayatkan hadis ini, dapat pahala juga. Ya, sama. Seorang sahabat namanya Yazid bin Akhnas. Dia niat sedekah, Bapak Ibu, niat sedekah, cuma niat sedekahnya itu dititipkan untuk orang, dititipkannya ke masjid. Dia sudah niat bersedekah, sedekahnya itu diantarkannya ke pengurus Masjid Nabawi, lirajulin di Masjid Nabawi. Diantarkannya sedekah, ini sahabat Rasulullah. Sedekah diantarnya ke Masjid Nabawi, sedekah, uang sedekah. Tiba-tiba setelah dia sedekah tadi, kan rahasia ya, dititipkannya ke orang di Masjid Nabawi. Tiba-tiba yang datang ke Masjid Nabawi anaknya, Ma'an bin Yazid. Anaknya diambilnya uang sedekah tadi. Ya. Pas sampai ke bapaknya, tahu bapaknya marah. Marah ayahnya, kata ayahnya apa? Sedekah ini bukan untuk kau, aku niat untuk orang lain. Kenapa pula kau yang ambil sedekah dari Masjid Nabawi? Akhirnya dua-duanya beda pendapat, ayah dan anak ini menghadap Rasulullah SAW. Inilah indahnya hidup waktu itu. Ketika Rasulullah masih hidup,
ayah, anak, suami, istri kalau ada masalah ngadap melapor ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga diputuskan. Kayak ada cerita istri ngadu sama suami, suaminya agak kasar, Bu. Ada sahabat perempuan, Khawlah binti Tha'labah. Sahabat Khawlah ini radhiyallahu anha, kasar suaminya, Bu, dilaporkannya ke Rasulullah. Dilaporkannya ke Rasulullah. Kalau sekarang suami kasar itu apa istilahnya? KDRT. Hati-hati, Pak. Beku dilaporkan istri dalam doa bahayo. Nah, gara-gara dilaporkan ini ke Rasulullah, Rasulullah waktu itu belum bisa jawab. Khawlah ini kemudian ngangkat tangan pada Allah, minta keadilan sama Allah. Gara-gara dia melapor sama Allah di hadapan Rasulullah, turun surat, Bu. Satu surat turun. Satu surat turun. Hati-hati. Hati-hati. Jadi kalau perempuan ini udah ngadu, ya bisa turun. Makanya ketika udah meninggal Rasulullah, ketika Umar jadi khalifah, Khawlah ini udah tua sekali, udah renta. Umar waktu itu mau ke masjid Nabawi, diberhentikan sama Khawlah. Ini orang udah qomat, udah azan mau qomat. Oleh Khawlah dihentikan, dikasih nasihat banyak. Umar diam, berhenti. Sahabat Ali marah. Ali ini nggak tahu dia ceritanya. Jadi marah dia, wahai Umar, Amirul Mukminin, orang nunggu Umar mau jadi imam nih, karena khalifah di Masjid Nabawi, kok berhenti gara-gara perempuan aja? Kata Umar waktu itu sama Ali, diam, kata Umar. Kau tahu nggak perempuan nih siapa? Ini adalah Khawlah yang ketika dia minta sama Allah turun satu surat. Turun satu surat. Hati-hati. Kader. Ini contoh ya, Bapak Ibu, bahwa zaman Rasulullah tuh, sahabat tuh kalau ada masalah dilaporkannya pada Rasulullah SAW. Beda pendapat. Ini ayah dan anak. Ma'an bin Yazid dan ayahnya Yazid bin Akhnas. Ayah niat sedekah, dititip ke masjid. Datang anaknya, sedekah itu diambilnya. Karena dia merasa layak dapat uang sedekah. Ayahnya nggak setuju. Ini sedekah untuk orang lain, aku niatkan. Kata anaknya, ya aku berhak. Mungkin anaknya payah juga hidupnya. Ketika ngadap sama Rasulullah, apa jawaban Rasulullah pada Yazid dan anaknya? Laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadhta ya Ma'an. Wahai Yazid, kau udah dapat pahala sedekah. Wahai Ma'an, kau sah ngambil sedekah. Selesai masalah. Wahai Yazid, pahala sedekahmu sudah tunai, kau dapat pahala sedekah. Wahai Ma'an, anak Yazid tadi, Ma'an, kau juga boleh ngambil sedekah. Selesai. Hadis riwayat Bukhari. Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa uang sedekah itu boleh, ya, uang sedekah itu boleh untuk anak, boleh untuk istri, boleh untuk orang tua. Itu uang sedekah atau harta sedekah, tidak mesti uang ya. Sedekah itu boleh untuk anak, istri, orang tua, kerabat dekat boleh. Tapi kalau zakat enggak. Ini beda. Maka hadis ini untuk sedekah. Ya. Kalau zakat, kalau zakat gimana Ustadz? Zakat itu sesuai asnaf yang ada. 8 asnaf. Inna lil fuqara wal masakin wal gharimin wal mu'allafati qulubum war riqab, itu ya, wa fisabilillah, sesuai ayat Al-Qur'an di surat At-Taubah itu terkait asnaf yang boleh menerima zakat. Jadi kalau anak kita miskin, orang tua kita miskin, bagaimana? Itu tahu, itu kalau anaknya kaya itu nafkah. Masuknya di bab nafkah. Ayah menafkahi anak atau anak nafkahi orang tua. Nah, kemudian sedekah boleh. Ya, enggak mesti zakat. Jadi ada orang tanya, Ustaz, harta zakat saya boleh nggak untuk anak saya, untuk orang tua saya? Kenapa pula harus zakat? Ya, kalau ada duit kasihlah orang tua, itu nggak perlu zakat. Ya, payah kali ngasih orang tua nunggu zakat, ya kan? Payah kali ngasih anak nunggu zakat. Enggak perlu nunggu zakat. Sama istri gitu juga, nggak perlu ngasih uang ke istri, itu uang dari zakat, enggak perlu. Itu nafkah wajib mesti. Kalau kaya mestinya, maksudnya zakat tuh kalau udah selesai nafkah kita untuk
keluarga dekat yang wajib kita ayah, yang langsung ya istri, anak, ayah. Enggak, baru kalau harta itu sesuai nisabnya udah sampai 1 tahun, ya zakat ya zakat, bayarkan zakat. Kalau sedekah boleh, karena ada hadis penguat nanti kata Rasulullah, sebaik-baik zakat sebaik-baik sedekah itu harta yang kau berikan pada keluargamu. Ini jangan salah juga. Kadang orang mau sedekah cuma keluarga tidak diperhatikannya, anak tidak perhatikannya. Bahkan kata Rasulullah, sampai makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu, itu sedekah. Sampai makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Ini hadis ini menerangkan bahwa harta yang dibayar zaid untuk sedekah itu sah, dan ma'an anaknya yang dapat sedekah itu juga sah. Ini sedekah boleh untuk anak. Jadi kalau ada orang nanya dapat pahala sedekah, ya bisa. Zakat enggak boleh ya. Kemudian hadis ini juga dalil bahwa pemberian sedekah atau zakat boleh diwakilkan. Ini kan enggak langsung, boleh diwakilkan karena dalam hadis ini Zaid menitipkan ke orang yang di Masjid Nabawi. Jadi dia titipkan ke orang itu karena ada orang yang mau sedekah tapi nggak mau diketahui. Jadi dititipkannya pada orang lain. Jadi diwakilkan boleh. Ini yang banyak kita lakukan hari ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya hadis sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkait keikhlasan dan niat juga. Bahwa sahabat Sa'ad cerita setelah pada tahun Fathu Makkah, ini aku sakit, tahun Haji Wada ini tahun ke-10. Tahun Haji Wada sakit, demam aku tuh sangat tinggi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini masih satu kakek dengan Rasulullah, ketemu di kilab kakek Rasulullah yang kelima. Ini termasuk 10 yang dijanjikan Rasulullah masuk surga, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ketika tahun ke-10 Hijriah sakit, demam, Rasulullah jenguk. Ketika dia sakit itu dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, sakit aku ini kayaknya parah ya Rasulullah. Dan aku masih ada harta. Dan yang akan mewarisi hartaku hanya anak perempuan. Aku cuma punya anak satu perempuan. Ya Rasulullah, bolehkah aku sedekahkan? Bolehkah aku sedekahkan hartaku ini sepertiganya? Bolehkah bithulutsai mali, 2/3? Bolehkah 2/3 harta ini aku sedekahkan? Kata Rasulullah, tidak boleh. Kalau setengah ya Rasulullah, kata Rasulullah, tidak boleh juga. Setengah aku sedekahkan ya Rasulullah, tidak boleh, kata Rasulullah. Fathulutsu, kalau sepertiga ya Rasulullah, kata Rasulullah, as-sulutsu was-sulutsu katsir. Kata Rasulullah, sepertiga itu baru boleh, dan sepertiga itu udah paling banyak. Itu standar maksimal kalau kau sedekah. Ketika ini sakit nih, jadi sakit. Jadi kalau nanti jadi hukum, jadi dalam fikih, kalau ada orang sakitnya menjelang karena usia udah sakit yang kita ketahui kayaknya ini sakit sakaratul maut, itu orang tuh tidak boleh dia sedekah lebih dari sepertiga. Ya, kecuali dalam bab fikih itu ada kecuali sepertujuan ahli waris. Tapi sebaiknya jangan sampai lebih dari sepertiga karena hadisnya ada jelas. Fathulutsu katsir, dan sepertiga itu udah banyak, kata Rasulullah. Innaka antadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum alah. Kata Rasulullah, ini jadi hukum sekarang, jadi kaidah. Engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan minta. Hadis Rasulullah. Pada saat hadis sahih, kau tinggalkan keluargamu, anakmu, keluargamu dalam keadaan kaya, aghniya khairun, itu lebih baik min antadharahum alah yatakaffafunan nas. Itu lebih baik kau tinggalkan mereka dalam keadaan kaya daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan minta-minta pada manusia. Ya. Wa innaka lan tunfiqa nafaqah tabtaghi bi wajhi Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fayyi imra'atik. Ini hadisnya. Dan
nafkahmu itu tidaklah engkau nafkahkan hartamu di jalan Allah kecuali itu akan Allah beri pahala, kata Rasulullah. Allah akan beri pahala walaupun itu makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Nafkah pemberian kita itu pahalanya besar. Nah, ini jangan sampai ada juga mengeluh. Ini kan bab keluarga ya, bab keluarga. Kadang laporan, dan ini terjadi juga zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengeluh keluarga itu. Kalau suaminya, apa bahasa kita? Sampilik karyang apa? Ada sampilik basah ya? Sampilik kan? Atau kedekut gitu ya? Bahasa Jawanya apa? Medit apa? Pokoknya pilih lah. Sama keluarga sendiri. Itu ada karena pernah seorang sahabat perempuan ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku itu agak ngadu, suamiku tuh perhitungan ya Rasulullah pelit. Boleh ndak aku ambil uangnya diam-diam? Boleh, ini pertanyaan nih Bu, hadis. Boleh nggak aku ambil uangnya diam-diam? Cuma diam-diam tuh sebesar kebutuhan keluarga. Diambil sebesar kebutuhan keluarga, misalnya makan sehari-hari, boleh enggak? Kata Rasulullah apa? Boleh. Ini tanya nih sama Rasulullah. Sahabat, suaminya sahabat, istrinya juga sahabat. Kata Rasulullah boleh. Ya, akhirnya suaminya dipanggil sama Rasulullah, dinasihati. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ini hadis yang saat ini hadis anjuran kita menafkahi keluarga. Dan kalau sedekah itu lihat dulu keluarga yang wajib kita nafkahi. Kemudian saat bertanya, ini hadisnya panjang tapi babnya udah lain nih. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah aku nanti ditinggalkan sahabat-sahabatku? Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Sa'ad, ya engkau enggak akan ditinggalkan. Tapi kalaupun iya, kata Rasulullah, amalan kita ini sesuai ya. Apa yang kau lakukan untuk kebaikan itu mengangkat derajatmu. Ya, dan kita ini ada yang bermanfaat, mungkin bagi satu kaum kita tidak bermanfaat. Lalu Rasulullah menutup hadisnya, ya Allah, kata Rasulullah, tunaikan atau tuntaskan hijrah sahabat-sahabatku, dan kalau ada sahabat yang hijrah itu, dan jangan kembalikan mereka pada keadaan mereka sebelumnya, tuntaskan amalan mereka. Lalu Rasulullah menyampaikan bela sungkawa, nanti ada sahabat yang meninggal di Mekah ini, namanya Sa'ad bin Khawlah. Ya. Rasulullah menyampaikan bela sungkawa sahabat Sa'ad bin Khawlah itu meninggalnya di Mekah. Ini tahun tahun Haji Wada. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hadis tentang keikhlasan, tapi juga dari cerita-cerita hadis ini masuk pelajaran kita tentang sedekah, tentang memuliakan keluarga, tentang mendahulukan anak keluarga kita, istri kita, dan tidak kasar ya. Sama keluarga itu kita memperlakukannya dengan baik. Kemudian bahwa niat kita itu diketahui, apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, Allah Maha Adil. Semua kita dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Maka ada pepatah orang-orang tua kita itu mengatakan, ya orang itu meninggal atau sesuai dengan kebiasaannya, maksudnya apa? Ya tidak akan salah. Ini semua kita dibangkitkan, Allah Maha Adil, sesuai dengan amalan kita, niat yang kita lakukan ya, niat yang sudah kita tanamkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua husnul khatimah, amin. Semoga Allah jaga kita dalam kehidupan dunia ini, Allah tutup aurat kita, Allah tutup aib kita, dan Allah hilangkan segala resah, gelisah, gundah, gulana dari hati-hati kita. Allahumma stur auratina wa amin rawatina. Allahumma stur auratina wa amin rawatina. Allahumma rizukna husnal khatimah. Allahumma rizukna husnal khatimah. Allahumma rizukna husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu